Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Rohim. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.3.A.5 Ruang Kolaborasi Modul 1.3 Pernyataan Prakasa Perubahan. Untuk pendampingan kelompok kami dari fasilitator yaitu Bapak Bimas Yanto, Magister Pendidikan. Untuk pengajar praktik ada Bapak Nur Kalam dan Ibu Murni Irawati. Adapun kelompok 3 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama Bapak Dulatif dari SD Negeri 03 Taman. Yang kedua Bapak Nur Rohim dari SD Negeri 02 Karangmoncol. Yang ketiga Ibu Ani Kusartati dari SD Negeri 04 Serang. Yang keempat Ibu Ana Setiadewi dari SD Negeri 01 Kabunan. Dan yang kelima Ibu Evi Pungkasari dari SD Negeri 02 Bantar Bola. Untuk tugas masing-masing anggota kelompok 3, yang pertama Bapak Dulatif sebagai moderator, Pak Nur Rohim sebagai pemberi penjelasan, Ibu Ani Kusartati pemberi tanggapan, Ibu Ana Setiadewi presenter ataupun notulis, dan Ibu Evi Pungkasari sebagai penjawab pertanyaan. Adapun visi masing-masing anggota kelompok 3 yaitu antara lain adalah Pak Dulatif mewujudkan anak berbudi luhur, berkarakter, mandiri, dan mampu bersaing. Pak Nur Rohim mewujudkan murid yang memiliki P3K, profil pelajar Pancasila, dan berkarakter baik. Bu Ani Kusartati mewujudkan murid yang bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan cerdas dalam segala hal. Bu Ana Setiadewi mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, mandiri, dan berkualitas. Dan Bu Evi Pungkasari terwujudnya murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, kreatif, berkarakter mandiri, dan berwawasan global. Kesepakatan visi dari kelompok kami yaitu mewujudkan murid memiliki profil pelajar Pancasila berbasis budaya lokal. Prakasa perubahan menggunakan format ATA, awal ataupun aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Pada langkah awal ataupun aset ini, semangat murid, guru, kepala sekolah, lingkungan yang luas, sarana, dan prasarana. Sedangkan untuk tantangan, murid belum terbiasa bersikap gotong royong, masih terlihat bermalas-malas tetapi suka bermain. Dalam aksi, pendidik mengajak murid melaksanakan kegiatan gotong royong. Dan untuk pembelajaran, murid merasakan manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan prakarsa perubahan membangkitkan sikap murid suka bergotong royong di lingkungan sekolah. Adapun untuk tahapan bagja, B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Prakarsa perubahan membangkitkan sikap murid suka gotong royong di lingkungan sekolah. Untuk pertanyaan utama, apa yang saya lakukan untuk membangkitkan sikap murid suka gotong royong di lingkungan sekolah? Untuk daftar tindakan, konsultasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait pentingnya sikap murid supaya suka gotong royong di lingkungan sekolah. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang membangkitkan sikap gotong royong. Ambil pelajaran. Pertanyaan,
Siapa sajakah di lingkungan sekolah yang sudah menerapkan sikap gotong royong? Aktivitas apa saja yang dapat membangkitkan sikap gotong royong di lingkungan sekolah? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam membangkitkan sikap gotong royong? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membangkitkan sikap gotong royong? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan, wawancara kepada kepala sekolah, kepada pengawas, rekan sejawat, wali murid. Mencari contoh nyata kegiatan yang bagaimana yang dapat membangkitkan sikap gotong royong di lingkungan sekolah. Observasi lingkungan sekitar dalam masyarakat sekolah yang mencerminkan sikap gotong royong. Gali mimpi. Untuk pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika murid sudah suka bergotong royong? Bagaimana perasaan saya ketika murid sudah dapat menerapkan gotong royong di lingkungan sekolah? Hal apa saja yang bisa kita pertahankan supaya murid tetap suka gotong royong di lingkungan sekolah? Daftar tindakannya, konsisten dalam melakukan kebiasaan gotong royong yang sudah berjalan. Memberikan motivasi pada murid untuk selalu konsisten dalam gotong royong. Mengajak semua warga sekolah untuk bersama-sama membiasakan sikap gotong royong. Jabarkan rencana. Untuk pertanyaan, apa langkah paling sederhana untuk mengembangkan sikap gotong royong? Berapa lama target untuk dapat melihat perubahan murid melakukan gotong royong? Apa tindakan yang bisa mendukung dalam kegiatan tersebut? Daftar tindakannya, membuat rencana program kerja gotong royong, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, meminta izin kepada kepala sekolah untuk memperdayakan aset sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Atur eksekusi. Pertanyaan: siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan kegiatan tersebut? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana? Siapa yang akan saya ajak diskusi apabila saya menemui kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi? Kapan kegiatan gotong royong dapat dilakukan? Untuk daftar tindakan, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, mengajak pengawas, kepala sekolah, rekan sejawat untuk mengobservasi kegiatan, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas. Demikian tugas dari kelompok kami, kelompok 3. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia.